Jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, dan pagar. Oke, ini adalah ukuran penyebaran kumpulan data. Tapi bukan cuma ini yang merupakan ukuran penyebaran data gitu ya. Masih ada lagi yaitu simpangan, jangan lupa simpangan. Oke, nanti akan kita pelajari di slide berikutnya tentang simpangan. Oke, sekarang kita masuk ke jangkauan dulu. Apa itu jangkauan? Jangkauan tuh sederhana banget ya. Intinya, oh ya, jangkauan itu biasa juga disebut dengan range atau rentang. Definisinya, jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dikurang, sorry, Em, karena dia single, dia tunggal ya, maka kita menyebutnya bukan data, yaitu apa? Datum. Datum itu adalah bentuk tunggal dari data, sementara data itu adalah bentuk jamak dari datum. Oke, jadi kita bilangnya gimana? Selisih antara datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil gitu ya. Ya udah. Oke, berikutnya ada lagi jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Oke, hamparan. Jadi lambangnya itu H. Nah, kayak gitu, oke? Didefinisikan sebagai berikut. Dia merupakan selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dengan kuartil ke satu atau kuartil bawah gitu ya. Ini rumusnya, oke? Gampang aja ya, masih ingat tentang kuartil kan? Kalau lupa, ya udah ntar pelajarin lagi kuartil itu apa. Berikutnya, em, apa tadi? Simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil dinamakan juga rentang semi antar kuartil. Jadi lambangnya itu kide. Kide. Nah, kide itu setengah dari hamparan. Hamparan itu apa tadi? Hamparan itu adalah Q3 dikurangi Q1 ya. Berarti setengah dari hamparan berarti setengah dari Q3 dikurangi dengan Q1. Oke? Next. Yang keempat itu adalah langkah. Apa itu langkah? Langkah itu besarnya adalah 3/2 dari H. 3/2 dari H. Berarti dia sama dengan 3/2 dari Q3 dikurangi dengan Q1 gitu ya. Oke, berikutnya ada istilah apa? Pagar ya. Pagar itu ada dua, pagar dalam sama pagar luar. Pagar dalam sama pagar luar. Kalau pagar dalam itu besarnya adalah Q1 dikurangi dengan langkah. Kemudian kalau pagar luar itu besarnya adalah Q3 ditambah langkah. Nah, oke, sebenarnya ini apa ya? Mungkin lo capek juga ngeliat gitu, ngelihat rumus banyak banget gitu ya. Tapi sebenarnya prinsipnya sederhana gini. Lo bayangin aja lo seorang ahli statistik yang pengen nunjukin bahwa ini merupakan ukuran penyebaran kumpulan data gitu. Nah, bayangin gini. Jadi kita punya data nih dari X min sampai sampai X max. Nah, kayak gitu ya. Pertama, konsep jangkauan. Jangkauan itu berarti dari sini sampai sini gitu kan. Dari X min sampai X max. Kayak gitu ya. Prinsipnya gitu. Kemudian jangkauan antar kuartil. Kalau kuartil tuh di mana sih? Kuartil kan di sini ya. Q1 sama Q3 nih, di sini Q3 nih. Nah, berarti jangkauan antar kuartil tuh dari sini sampai sini. Nah, kayak gitu. Bayanginnya gitu. Jadi lo nggak usah pusing mikirin rumusnya, lo ilustrasiin aja kayak gitu gitu ya. Kemudian simpangan antar kuartil. Simpangan antar kuartil itu kan setengah dari ini ya, setengah dari jangkauan antar kuartil gitu ya. Nah, berarti maksudnya gimana? Nah, misalkan nih kita punya data di tengah-tengah nih. Data di tengah-tengah nih. Median lah mediannya ya. Simpangan antar kuartil tuh gimana? Jarak dari sini ke sini sama jarak dari sini ke sini gitu kan. Kayak gitu. Oke. Tapi ini mediannya ini nggak selalu di tengah kan. Jadi lo nggak bisa menganggap ini rumusnya Q3 dikurang Q2 atau Q2 dikurang Q1. Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa aja gini. Ini Q2, kemudian Q3-nya di sini. Q1-nya di sini. Bisa aja kan. Nah, kayak gitu. Jadi, simpangan antar kuartil itu nggak bisa disamain. Q2, Q2 dikurang Q1 sama Q3 dikurang Q2 nggak bisa. Jadi, ibaratnya apa ya? Simpangan antar kuartil tuh ya setengah dari jarak dari kuartil 1 ke kuartil 3 gitu ya.
Makanya rumusnya setengah dari Q3 dikurangi Q1. Sementara kalau ini Q3 dikurang Q1 aja. Kalau ini X max yaitu datum maksimum dikurangi dengan datum minimum. Kayak gitu ya. Jadi ingat, yang namanya simpangan antar kuartil itu cuma ininya doang nih. Nah, sebelah kirinya doang atau sebelah kanannya doang. Oke? Nah, kemudian ada istilah apa tadi? Langkah ya. Langkah itu adalah 3/2 dari ini gitu ya. 3/2 dari ini. Jadi ini ditambahin lagi setengahnya lagi gitu ya. Ini kan satu nih. Ini satu, berarti 3/2 tambah setengahnya lagi gitu ya. Oke, di sini nggak bisa gue gambarin, tapi gunanya baru terasa di mana? Di pagar. Ini adalah Q1, ini adalah Q3. Nah, Q1 dikurangi dengan langkah, jadinya adalah pagar bawah. Nah, jadi itulah gunanya langkah. Langkah tuh untuk mendapatkan pagar sebenarnya. Ini pagar, pagar apa namanya? Pagar dalam ya. Ya, pagar dalam. Kemudian, jadi ini dikurangi dengan langkah, dapat pagar dalam. Sementara ini ditambahkan dengan langkah, kita dapatnya apa? Dapat pagar luar. Pagar luar. Nah, sekarang coba bayangin, apa gunanya pagar dalam sama pagar luar? Nah, pagar dalam sama pagar luar ini untuk membatasi data ini gitu loh. Jadi, biasanya kalau data itu yang datanya normal, maka semua data ini dari Xmin sampai Xmax ini, gue lambangkan dengan XI ya, biasanya terletak di dalam pagar, kayak gini. Nah, oke, pagar luar. Oke, simbol ini bacanya gini. Ingat ya, di kelas 1 udah belajar pertidasamaan ya. Jadi, XI ini selalu lebih dari pagar dalam dan XI kurang dari pagar luar. Ini artinya ini dan ini. Jangan lupa ya, dan bacanya bukan atau. Oke, kira-kira apa gunanya pagar nih? Kira-kira gunanya apa coba? Nah, sekarang gini. Lo bayangin lo lagi apa ya? Lagi ngukur berat badan teman sekolah gitu. Teman-teman sekolah lo ukur berat badannya, terus tiba-tiba pas lo hitung, ternyata ada satu orang nih yang beratnya di sini nih, X. Waduh. Nah, itu keluar dari pagar. Nah, lo bisa bayangin bahwa ini kayaknya ada salah nih dalam ngukurnya gitu kan. Ya nggak? Berarti datanya pasti nggak normal nih. Akhirnya apa? Lo panggil nih anak, coba lo ukur lagi. Masa sih data lo segitu? Masa sih jauh banget dari pagar kita? Kayak gitu, oke? Coba kita ukur lagi. Oh, ternyata emang salah ngukurnya. Misalkan alat ukurnya salah atau apa gitu. Bisa terjadi kayak gitu. Jadi, biasanya pagar dalam dan pagar luar itu emang kita konsep yang dipakai untuk melihat kira-kira ada data, ada ketidaknormalan nggak dalam pengukuran atau sebagainya kayak gitu ya. Oke, tapi kalau emang datanya keluar dari pagar, ya bisa-bisa aja ada data yang kayak gitu ya. Terutama nanti kalau misalnya di kuliahan, lo mempelajari data yang besarnya tahingga, nyampe tahingga gitu juga bisa gitu. Oke, next kita coba contoh deh. Oke, misalkan gue punya contoh kayak gini. Yuk, kita cari jangkauannya. Jangkauannya gimana? Jangkauannya itu adalah datum terbesar, yaitu 20, dikurangi dengan datum terkecil, yaitu 6. Jadi berapa? 14 ya, kayak gitu. Oke. Kemudian gue mau mencari jangkauan antar kuartil, yaitu hamparan. Hamparan itu Q3 dikurangi dengan Q1. Ya udah, berarti kita cari dulu. Q2-nya berapa? Q2-nya itu adalah 9 ya, tengah-tengah tuh. 9. Q1-nya adalah ini. Oke, tengah-tengah dari itu adalah berapa? 6 ya. Kemudian Q3-nya berapa? Tengah-tengah dari ini ya, yaitu 16. 16. Berarti hamparannya itu adalah 16 dikurangi dengan 6, yaitu 10. Oke. Kemudian gue mau menghitung KD. KD itu apa? Simpangan kuartil, yaitu setengah dari hamparan. Setengah dari hamparan. Langsung aja ya, setengah dari 10 adalah 5. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang bayangin dikit nih. Ini adalah simpangan kuartil. Jadi gini, Q2-nya itu kan 9. Jadi kalau simpangan kuartilnya 5 tuh bayangin data tuh agak kesananya plus 5, kesininya min 5 kayak gitu. Emang nggak tepat. Jadi kalau misalnya ini min 5 jatuhnya berapa?
jatuhnya 4 gitu ya. 9 kurang 5 jatuhnya 4. 9 tambah 5 jatuhnya berapa? 14. Nggak sama sama kuartil satunya ya. Emang kayak gitu karena merupakan apa ya? Karena emang ini apa ya? Simpangan kuartil ini merupakan rata-rata jarak dari sini ke sini sama jarak dari sini ke sini. Nah, kayak gitulah kira-kira. Oke? Ya udah. Next, apa lagi? Langkah ya. Langkah itu adalah 3 per 2 dari H. 3 per 2 dari 10 berapa? 15. Berarti pagar dalamnya berapa? Pagar dalamnya itu adalah Q1 dikurangi dengan 15 ya. Q1 dikurangi dengan langkah, yaitu min 11 ya. Kemudian pagar luarnya itu adalah Q3 ditambah dengan langkah, yaitu sama dengan 31. Ya udah kita bisa lihat nih, pagar dalamnya itu min 11, pagar luarnya itu 31. Nah, data ini semua berada di dalam sini kan? Di dalam pagar. Dari angkanya aja kita bisa ngelihat bahwa datanya nggak aneh-aneh amat gitu ya. Masih dalam pagar. Kalau datanya udah tiba-tiba di sini ada min min 12, nah itu baru datanya rada aneh. Tapi oh iya benar. Jadi kalau min 12 itu udah keluar dari pagar ya. Keluar dari pagar berarti dia datanya bisa dianggap tidak normal. Oke, ya udah segitu aja dulu untuk jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar.